itu adalah ranah yang kita menguasai. Sementara tadi ranah yang kita kuasai kan tadi kita bertanggung jawab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki kita, jodoh kita, umur kita itu nggak akan kita kontrol. Akan tapi di ranah kedua tadi yang kita menguasai dan kita punya kuasa untuk mengendalikan hal tersebut seperti itu, maka kita akan diberikan pertanggungjawaban. Seperti itu. Nah, misal ada kasus ini lagi misalnya, kita kasih contoh misalnya, pikir misalnya saya misalnya tentang burung, misalnya seperti itu. Jatuhlah burung tersebut ke kepala seseorang yang lagi berdiri seperti itu. Jatuh. Tiba-tiba secara terlalu masyarakat, tiba-tiba orang tersebut wafat. Lantas apakah di situ saya disebut sebagai orang yang membunuh? Ternyata jawabannya tidak. Di situ memang saat itu Allah sudah tetapkan umurnya waktu itu dalam keadaan seperti itu dan wafatnya dalam keadaan seperti itu. Sementara saya itu nggak punya niatan untuk membunuh orang tersebut, tapi saya itu pengen menembak burung, tetapi jatuh kepada seseorang. Nah, artinya di situ kita nggak akan meminta pertanggungjawaban karena di situ memang Allah sudah tetapkan. Akan menjadi beda halnya ketika saya megang senjata, tiba-tiba saya terbunuh kepada orang lain dan orang lain yang terbunuh, maka di situ saya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di situ adalah ranah yang saya menguasai langsung. Saya ulang lagi bahwasanya ada dua permasalahan inti tentang Allah itu. Ada yang di situ kita menguasainya, makan kita, minum kita, bicara kita, jalan kaki kita, tangan kita, itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di ranah yang kedua, ranah yang di situ kita tidak menguasainya, kita tidak akan diminta pertanggungjawaban berupa apa? Berupa rezeki kita, berupa umur kita lahir sebagai laki-laki, kita punya anak sekian, istri kita seperti ini, terus lagi orang kita seperti ini, itu kita tidak akan diminta pertanggungjawaban. Dan di lingkaran kedua ini kita hanya sangat, kita hanya taatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku ridho terhadap ketetapanmu. Kalau kita ridho, Allah akan tambah. Kalau kita ingkar, Allah akan kurangi dan bahkan Allah azab kenikmatan tersebut. Ini permasalahan qada dan qadar. Nah, dari hal ini berarti kita dalam setiap aktivitas kita harus tahu mana ranah yang di situ kita menguasainya, mana ranah yang kita kuasai. Karena misalnya ambil contoh permasalahan rezeki. Rezeki itu sudah meletakkan, rezeki itu sudah meletakkan seperti itu. Akan tetapi perihal kita mau mengambilnya itu dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, itu tergantung kita. Kalau misalnya kita mengambil dengan cara yang halal, maka rezeki tersebut menjadi berkah. Berkah itu kalau kata para ulama diartikan sebagai ziyadatul khair fi kulli hal, bertambahnya kebaikan dalam seluruh perkara. Berarti ketika kita mengambil rezeki tersebut dengan cara bekerja, dengan cara campur, dengan cara berdagang, dengan kita jujur dalam muamalah, misalnya kalau kita menjadi seorang pegawai, maka rezeki tersebut menjadi rezeki yang berkah. Dan kita mengambil rezeki tersebut dalam keadaan halal dan kebaikan. Akan tetapi ketika kita itu mengambil rezeki tersebut atau menjemput rezeki tersebut dengan cara mencuri, dengan cara korupsi, ataupun dengan cara hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Islam, maka rezeki tersebut rezeki kita, akan tapi statusnya bukan halal dan thayyiban, tapi haram seperti itu. Dan perihal kita menjemput rezeki tersebut itu dinamakan sebagai namanya ahlal dari kita menjemput rezeki. Dan disitulah kita akan dimintai pertanggungjawaban. Sementara rezekinya berapa jumlahnya, nominalnya itu berapa, kita nggak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, itu terkait masalah rezeki. Misalnya lagi apa lagi? Misalnya masalah kematian bersama. Kematian itu sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz seperti itu. Bahwasanya di detik sekian, di menit sekian, dan di jam sekian, fulan bin fulan itu wafat dalam keadaan seperti ini. Itu sudah Allah tetapkan. Akan tetapi nanti ada yang namanya ahwalul maut.
perihal keadaan-keadaan ketika seseorang itu mati. Nah, jadi penyebab kematian itu bukan karena sakit, penyebab kematian itu bukan karena kecelakaan, penyebab kematian itu bukan karena dia itu mengkonsumsi obat-obatan yang itu sampai overdose, bukan. Tapi penyebab kematian hanya satu, karena Allah sudah cabut nyawa dari seorang tersebut. Nah, lalu kecelakaan itu apa Ustaz? Lalu orang yang ditembak itu apa Ustaz? Lalu orang-orang yang overdose itu apa? Itu merupakan akhwal, itu merupakan keadaan di mana seseorang itu keadaan di mana seseorang itu sebelum mati. Nah, keadaan itulah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persis seperti tadi seorang yang berzikir tadi. Nah, makanya kita selalu berdoa, ya Allah, semoga wafatkan hamba dalam ketaatan. Ya Allah, tetapkanlah hati hamba dalam ketaatan, sehingga ketika aku mati benar-benar dalam keadaan siap, benar-benar dalam keadaan suci, dan aku tidak dalam kemaksiatan. Karena akan sangat bahaya ketika kita itu harinya mau wafat, kita malah bermaksiatan, itu malah hal yang enggak dibenarkan seperti itu, malah hal yang sangat mengerikan. Apalagi nanti dalam sebuah hadis riwayat, bagaimana cara kita mati, begitulah cara kita dibangkitkan. Seperti itu. Maka kita akan sangat gembira sekali ketika kita mempersiapkan kematian dengan sebaik-baiknya persiapan, dengan rajin beribadah, dengan rajin beramal, dengan rajin kita itu melakukan hal-hal yang Allah perintahkan, dan dengan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Seperti itu. Nah, itu disebut sebagai namanya perihal atau keadaan sebelum kematian. Dan perihal ini, perihal sebelum kematian, perihal sebelum kita mendapatkan rezeki, itu yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi nominal rezeki kita sudah menentukan, kapan kematian kita sudah menentukan, seperti itu. Itu ya. Jadi itu adalah perihal yang penting untuk kita ketahui. Bahwasanya nanti Ustaz, kalau kan sekarang kan orang itu harus rajin bekerja biar banyak uangnya, seperti itu. Orang itu kan harus rajin berusaha supaya banyak uangnya. Gini cara berpikirnya, tidak kita mesti langsung jor-joran bekerja, pada akhirnya kita melupakan sholat. Itu salah. Yang benar dan juga yang harus ada benar-benar itu bahwasanya rezeki itu sudah tertakar. Akan tetapi perihal kita berusaha dengan baik ketika kita menjajakan jajanan kita atau dagangan kita, ketika kita berusaha kita menjadi pegawai yang baik dan teladan, kita tepati seluruh akad-akad yang itu menjadi kewajiban kita, itu merupakan perkara yang kita perhatikan. Akan tetapi nominal dari rezeki tersebut kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan rezeki banyak kita syukuri, rezeki sedikit juga kita syukuri. Bukan berarti kita harus kita harus jual-jualan nih, kita harus berusaha semaksimal mungkin supaya dapat rezeki banyak. Berapa banyak orang yang usaha, berapa banyak orang yang pergi pagi pulang malam, sementara rezeki segitu aja. Sementara berapa banyak orang yang hanya di rumah saja seperti itu, tapi rezekinya Allah limpahkan. Artinya apa di sini? Artinya rezeki itu sudah Allah takar, sudah Allah tetapkan bulan demi bulan rezeki sekian. Berarti tugas kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi cara kita menjemput rezeki itulah yang nanti yang harus kita perhatikan, karena itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga kematian. Kematian sudah Allah tetapkan, tapi nanti perihal pada sebelum mati itu keadaan seperti apa, kecelakaankah, sakitkah, atau apakah itu merupakan perihal yang bisa kita atau ada di kedua negara kita, dan disitulah kita akan diminta pertanggungjawaban. Artinya apa di situ Ustaz? Berarti kita harus selalu menjaga kesehatan. Dalam kesehatan kita perhatikan pengamanan kita perhatikan pola hidup kita perhatikan apa saja yang menjadi penyebab ketika kita sakit seperti itu ada di bawah dari kita. Maka di situ kita harus perhatikan bagaimana cara kita hidup supaya kita bisa mengembalikan jasad yang Allah kasih ini benar-benar dalam keadaan semula. Seperti itu. Maka adalah suatu hal yang istimewa ketika kita bisa mengembalikan apa yang Allah kasih kita
kita dengan sebaik-baiknya. Artinya ketika kita hidup di dunia ini dalam keadaan sehat walafiat, nggak kurang suatu apapun seperti itu, terus kita kembalikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang seperti semulanya lagi, tentu nanti